Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah, NPM 23140203, kelas 5D, Prodi PGSD, mata kuliah Pengembangan Bahan Ajar IPS di SD. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengembangan bahan ajar IPS di SD, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Kelompok 1, hakikat bahan ajar dalam pembelajaran IPS. Bahan ajar dalam IPS atau disebut dengan ilmu pengetahuan sosial adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Hakikatnya mencakup yang pertama, sumber informasi. Bahan ajar menyediakan informasi yang relevan dan akurat tentang berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sejarah. Yang kedua, alat bantu pembelajaran. Membantu siswa memahami konsep-konsep abstrak melalui materi yang konkret dan aplikatif. Yang ketiga, motivasi belajar. Dirancang untuk menarik minat siswa dan meningkatkan motivasi belajar melalui penyajian yang menarik dan interaktif. Yang keempat, panduan pembelajaran. Memberikan panduan langkah demi langkah bagi siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kelima, menyediakan alat dan materi untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Dan selanjutnya kelompok 2, konsep bahan ajar teks dalam pembelajaran IPS. Bahan ajar teks adalah materi pembelajaran yang disajikan dalam bentuk tulisan. Konsepnya ini meliputi yang pertama, buku teks, sumber utama yang berisi materi pokok pelajaran IPS. Yang kedua, modul, materi yang disusun secara sistematis dan lengkap, memungkinkan siswa belajar mandiri. Yang ketiga, lembar kerja siswa atau LKS, materi latihan dan tugas yang dirancang untuk memperdalam pemahaman siswa. Yang keempat, artikel, tulisan pendek yang membahas topik tertentu secara mendalam. Yang kelima, handout, ringkasan materi yang dibagikan kepada siswa sebagai bahan referensi. Selanjutnya kelompok 3, konsep bahan ajar non-teks dalam pembelajaran IPS. Bahan ajar non-teks adalah materi pembelajaran yang disajikan dalam bentuk selain tulisan. Konsepnya meliputi yang pertama, gambar dan foto. Visualisasi konsep-konsep IPS agar lebih mudah dipahami. Yang kedua, video dan film. Media yang menyajikan informasi secara dinamis dan menarik. Yang ketiga, audio. Rekaman suara yang berisi penjelasan, wawancara, atau materi lainnya. Yang keempat, peta dan diagram. Representasi visual data dan informasi geografis atau statistik. Yang kelima, model dan miniatur. Objek fisik yang merepresentasikan konsep atau fenomena tertentu. Yang keenam, media interaktif. Simulasi, permainan, dan aplikasi yang memungkinkan siswa berinteraksi langsung dengan materi. Selanjutnya kelompok 4, konsep bahan ajar berbasis IT. Bahan ajar berbasis IT atau teknologi informasi adalah materi pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital.
Konsepnya meliputi yang pertama, buku teks digital yang dapat diakses melalui perangkat elektronik. Yang kedua, video pembelajaran interaktif. Video yang dilengkapi dengan fitur interaktif seperti kuis dan pertanyaan. Yang ketiga, aplikasi pembelajaran. Aplikasi yang dirancang khusus untuk pembelajaran IPS berisi materi, latihan, dan evaluasi. Yang keempat, website pembelajaran. Situs web yang menyediakan berbagai sumber belajar IPS seperti artikel, video, dan simulasi. Yang kelima, game edukasi. Permainan yang dirancang untuk mengajarkan konsep-konsep IPS secara menyenangkan. Yang keenam, platform pembelajaran online. Sistem yang memungkinkan guru dan siswa berinteraksi, berbagi materi, dan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dan selanjutnya kelompok 5, prosedur pengembangan bahan ajar IPS SD. Prosedur pengembangan bahan ajar IPS SD meliputi beberapa tahapan. Yang pertama, analisis kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan siswa dan kurikulum untuk menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua itu perumusan tujuan pembelajaran. Menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu atau SMART. Yang ketiga, pemilihan materi. Memilih materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Yang keempat, pengembangan struktur materi. Menyusun materi secara sistematis dan logis. Yang kelima, desain bahan ajar. Merancang tampilan bahan ajar yang menarik dan mudah digunakan. Yang keenam, pengembangan instrumen. Evaluasi, membuat soal-soal latihan dan tes untuk mengukur pemahaman siswa. Yang ketujuh, validasi dan revisi. Memvalidasi bahan ajar kepada ahli dan praktis, serta merevisi berdasarkan umpan balik yang diterima. Yang kedelapan, produksi. Mencetak atau mempublikasikan bahan ajar dalam bentuk yang sesuai. Yang kesembilan, implementasi. Menggunakan bahan ajar dalam proses pembelajaran. Yang kesepuluh, evaluasi efektivitas. Mengevaluasi efektivitas bahan ajar dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya kelompok 6, merancang bahan ajar berbasis teks. Berikut adalah langkah-langkah merancang bahan ajar berbasis teks. Yang pertama, menentukan topik dan tujuan pembelajaran. Pilih topik yang relevan dengan kurikulum dan rumuskan tujuan pembelajaran yang jelas. Contohnya, topik kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dengan tujuan agar siswa dapat menjelaskan sejarah peninggalan kerajaan-kerajaan tersebut. Yang kedua, kumpulkan dan seleksi materi. Cari informasi dari berbagai sumber seperti buku, artikel, internet, dan pilih materi yang paling relevan dan akurat. Pastikan sumber terpercaya dan materi sesuai dengan tingkat pemahaman siswa di SD. Yang ketiga, susun struktur materi. Buat kerangka materi yang sistematis. Misalnya, pendahuluan. Pengantar tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Isi sejarah kerajaan Kutai, sejarah kerajaan Tarumanegara, sejarah kerajaan Sriwijaya,
Sejarah Kerajaan Majapahit. Penutup, rangkuman, dan kesimpulan. Yang keempat, tulis materi dengan bahasa yang sederhana. Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa SD. Hindari istilah-istilah yang terlalu teknis atau abstrak. Contoh, Kerajaan Kutai adalah kerajaan pertama di Indonesia. Rajanya bernama Kudungga. Yang kelima, sertakan ilustrasi dan contoh. Tambahkan gambar, foto, atau ilustrasi untuk memperjelas konsep. Berikan contoh-contoh konkret yang relevan dengan kehidupan siswa. Misalnya, gambar Candi Borobudur saat membahas Kerajaan Mataram kuno. Yang keenam, buat latihan dan tugas. Sediakan soal-soal latihan, tugas, atau proyek yang memungkinkan siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka. Contoh soal, sebutkan 3 kerajaan Hindu Buddha yang pernah ada di Indonesia. Yang ketujuh, desain tampilan yang menarik. Gunakan tata letak yang rapi, font yang mudah dibaca, dan warna yang menarik. Pastikan bahan ajar tidak terlalu padat dengan teks dan memiliki cukup ruang kosong. Yang kedelapan, lakukan uji coba dan revisi. Uji coba bahan ajar kepada siswa atau guru lain dan revisi berdasarkan umpan balik yang diterima. Perbaiki kesalahan ketik, tata bahasa, atau materi yang kurang jelas. Baik, cukup sekian pemaparan penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.